Tempat-tempat yang Paulus datangi dalam ketiga perjalanan misi itu, kalau kita bandingkan dengan peta hari ini, masuk negara mana? Saksang atau babi panggang yang bumbunya dicampur darah babi. Jadi kalau dulu ya kita masih mengatakan, wah Lukas itu sejarawan yang baik, diketawain itu. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Hendry, kembali di studio menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Ya. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya mengenai awal dituduhnya kekristenan sebagai pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Tolong dijelaskan agar tidak salah paham mengenai sejarahnya, karena saya tertarik dengan kekristenan walau saya non-Kristen. Terima kasih ya, sekali lagi saya apresiasi untuk saudara yang bertanya. Kapan pertama kalinya kita memang tidak bisa memastikan, tapi yang pasti memang ini adalah tuduhan yang sudah lama dan cukup umum terjadi. Ya, jadi kita itu bahkan mungkin kalau ada istilahnya, kalau mungkin yang sering lihat media sosial ya, dikatakan kita bukan Kristen, lebih cocok disebut sebagai Paulinan gitu ya, dari Paulus gitu. Nah, ada beberapa kesalahpahaman yang sebetulnya sangat mendasar. Yang pertama tentunya ya, tuduhan itu ya berasal dari kesalahpahaman seolah-olah Yesus dengan Paulus pengajarannya berbeda. Khususnya yang paling dianggap berbeda adalah ya gara-gara Paulus ya kita itu menyembah Yesus sebagai anak Allah, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, nah ini sebetulnya ya kalau kita sedikit kembali kepada Alkitab, ini tuduhan yang sangat tidak berdasar. Coba kita lihat dua bagian firman Tuhan yang dari Injil. Oke. Gitu ya, bukan dari Paulus. Nah, silakan dilihat sendiri apakah betul. Ya meskipun memang Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Gitu ya, tapi apakah betul kemudian Yesus tidak sadar atau tidak mengindikasikan bahwa dia itu adalah Allah. Coba kita melihat yang pertama ya, Yohanes pasal ke-8, 56 sampai 59. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, di ayat ini kita menemukan ada beberapa hal yang ganjil sih. Tapi mungkin hal ganjil yang paling sederhana ya. Kira-kira kalau saya boleh bertanya kepada Vikaris Kias, jikalau andai kata sekarang saya mengatakan kalimat seperti yang Yesus katakan ya. Aku berkata kepada Vikaris Kias, sesungguhnya sebelum kakek neneknya Vikaris Kias, saya ini telah ada. Apakah kira-kira Vikaris Kias akan mengambil batu melempari saya? Atau paling tinggal, wah ini harus ganti nih orang nih. Ya, betulkah ketika saya mengatakan seperti itu juga pendengar akan lempar batu untuk lempari saya atau tinggal gak usah lihat ya? Ya sehingga kenapa ya kok orang Yahudi mengambil reaksi seperti ini? Ya, nah terjemahan Indonesia mungkin memang kurang jelas, tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan Inggrisnya itu jelas. Ya Yesus bukan mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ya sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah Yesus mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku ada. I am. Ya, yang ketika orang Yahudi mendengarkan akan hal itu ya, mereka tahu ini bukan cuma orang mabuk ini bukan cuma orang yang lupa minum obat, ya bahkan ini bukan cuma orang gila ini gitu ya. Ya kita ngapain ya gara-gara orang gila kita lempar batu, kita masuk penjara ya ngapain gitu kan. Tapi mereka tahu ini menghujat. Ya mengingatkan mereka pada perjanjian lama ya, I am that I am, aku adalah aku. Ya sehingga mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, itu hanya menunjukkan mereka lebih tidak kenal perjanjian lama ketimbang orang Farisi. Gitu ya. Ya mereka lebih tidak mengenal orang perjanjian lama daripada orang Yahudi. Ya karena orang Yahudi dan orang Farisi kalau kita melihat salah satu tuduhan kepada Yesus adalah menghujat. Bukan cuma Yesus itu sombong lah atau sok lah dan seterusnya gitu ya. Mereka melihat Yesus sebagai menghujat yang berarti ya orang Yahudi menangkap ini. Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah.
Nah sekarang Injil yang oleh banyak orang diyakini sebagai Injil yang paling awal ya. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ya siapa akan mengatakan saya memberikan nyawa menjadi tebusan? Gitu ya. Ya, apakah manusia wajar akan mengatakan bahwa saya akan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang? Ya, demikian juga satu kata yang mungkin terkesan biasa tapi perlu kita renungkan ya. Kenapa Yesus mengatakan anak manusia datang? Datang itu berarti sebelumnya sudah ada. Ya, apa maksudnya nih anak manusia datang? Datang dari mana ini? Kalau saya boleh mengatakan ayat-ayat seperti ini itu banyak di dalam Injil ya. Ya, yang entah saudara lebih memilih ya Yesus orang aneh deh mungkin. Ya karena jika tidak, saudara kita mesti tiba pada kesimpulan yang Paulus katakan tidak berbeda dari apa yang dinyatakan di dalam Injil. Ya, sehingga sangat salah jika hari ini orang mempertentangkan Paulus atau surat-surat Paulus dengan Injil. Ini kesalahpahaman yang pertama. Nah, kesalahpahaman yang kedua yang seringkali terjadi adalah seolah-olah kekristenan ini besar karena Paulus. Padahal ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, khususnya 3 perjalanan misi, tempat-tempat yang Paulus datangi dalam ketiga perjalanan misi itu, kalau kita bandingkan dengan peta hari ini masuk negara mana? Ya sebetulnya ya, 3 perjalanan misi itu ya, kalau kita bandingkan dengan peta hari ini cuma 2 negara loh. Ya, Turki dan Yunani. Jadi jangan dipikir bahwa Paulus adalah satu-satunya yang memberitakan Injil ke seluruh dunia gitu ya. Ya tidak. Bahkan bukan cuma tidak ya, hanya 2. Dan sejarah juga mencatat ya murid-murid yang kemudian lebih menonjol di dalam sejarah kekristenan bukan murid Paulus. Murid Yohanes. Ya, murid Yohanes kita tidak membaca lebih lanjut mengenai Timotius atau Titus gitu ya. Di dalam sejarah gereja, murid-murid Yohanes itu yang lebih banyak kita temukan di dalam sejarah gereja. Ya, jadi sangat tidak tepat untuk kemudian mengatakan kita lebih pengikutnya Paulus. Ya, karena ya tadi cuma 2 negara dan muridnya Paulus pun bahkan tidak lagi kita dengar. Ya, bahkan kita juga susah untuk mengatakan siapa ya muridnya Paulus itu yang menonjol. Dan yang ketiga juga yang seringkali tidak disadari ya, karena mereka jarang memikirkan Paulus sebelum menjadi orang Kristen itu seperti apa. Ya kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang pertama ya ayat yang ke-11 sampai 23 bagaimana Paulus menjadi rasul. Ya di sini kita akan melihat kalau Paulus bukan dipanggil oleh Tuhan, bagaimana caranya dia menjadi rasul. Dia penganiaya, dia berhasil di keyahudiannya dia. Sehingga ada apa? Dia bisa menjadi rasulnya Kristen. Dan satu hal lagi yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kedua ya, ayat yang ke-6 ya, mengenai mereka yang dianggap terpandang itu. Ya bagaimana kedudukan mereka dahulu tidak penting bagiku sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya mereka melihat, ya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang bersunat, ya karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul yang bagi orang yang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, yang adalah Petrus ya, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan. Ya, ini adalah murid Tuhan Yesus, ini adalah saudara Tuhan Yesus, berjabat tangan. Ya, sehingga ya sangat tidak ada dasar sih sebetulnya ya untuk kita mengatakan bahwa ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu berbeda. Ya tidak seperti itu fakta dan realitanya. Ada yang bertanya tentang makanan di lingkungan keluarga dan rekan-rekannya. Ini Kristen ya? Iya. Oke. Misalnya saksang atau babi panggang yang bumbunya dicampur darah babi. Teman dia dari salah satu gereja mengatakan itu dikaitkan dengan dosa dan neraka. Mungkin bisa. Oke. Ya saya ingin coba kita bandingkan dulu ya kedua bagian firman Tuhan ini. Yang pertama dari Galatia pasal ke-4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Di sini kalau kita boleh melihat, Paulus memandang hal ini serius atau tidak. Serius ya.
Kita semua tahu ya, urusan makan itu sejajar ya dengan urusan memelihara hari-hari tertentu. Ya, sehingga kalau sampai memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah sekarang ya kita bandingkan dengan Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Nah menurut Vikaris Kias bagaimana nih? Paulus konsisten atau tidak ya? Kalau tadi kan kita melihat Paulus sangat tegas gitu ya. Di sini ya Roma 14 ayat yang ke-5, ya, ini isunya sama loh. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ya, ini Paulus konsisten atau dia melunak atau bagaimana ini? Ya di Galatia tadi kan, kamu dengan teliti memelihara hari tertentu. Saya ini salah, saya ini sia-sia loh mengajar kamu selama ini. Di sini kok yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain menganggap semua hari sama saja. Kok Paulus tidak mengatakan, wah yang betul yang kedua ya. Yang pertama ini membuat saya sia-sia. Enggak ya, Paulus mengatakan hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ya berarti ya boleh itu. Ya, dan menariknya ya ayat yang ke-6 kalau saya boleh teruskan sedikit. Siapa berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Sama ya. Siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan. Ya, ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan. Ia juga mengucap syukur kepada Allah. Berarti dua-duanya tidak masalah. Nah, ya kalau kita mungkin hanya melihat dua ayat ini ya kita akan tergoda, wah ini gimana ya Paulus kok tidak konsisten. Nah itu kenapa sekali lagi dan terus juga di dalam fokus ini ya kita mendorong jemaat untuk membaca secara runtut dan terus kita menekankan pentingnya konteks. Nah begitu kita tahu konteksnya, kita akan melihat Paulus tidak sedang bertentangan atau berubah ya. Karena Galatia itu konteksnya adalah keselamatan. Mau diselamatkan caranya bagaimana? Ada orang-orang mengatakan bahwa kalau kamu diselamatkan tidak cukup hanya dengan percaya. Kamu mesti disunat. Ya, kamu mesti memelihara hari-hari tertentu yang juga termasuk meskipun memang tidak dicatat secara khusus ya, kamu nggak boleh makan makanan tertentu. Ya, sehingga dalam hal ini ya justru yang saya khawatir tadi ketika tadi ada rekannya yang mengatakan kalau kamu makan ya, kamu itu nanti nggak selamat. Itu kesalahan besar. Ya, Paulus akan menegur dengan keras. Karena berarti ya tanpa sadar, meskipun sekali lagi saya tahu rekannya motivasinya ingin lebih baik memuliakan Tuhan, tapi mesti hati-hati ya. Ya motivasi itu satu hal, pengertian yang benar itu tidak kalah pentingnya. Karena tanpa sadar menganggap Yesus mati bagi kita tidak cukup. Sehingga salah makan bisa membatalkan kuasa darah Kristus. Waduh, ya, sehingga kenapa Paulus sangat serius. Nah, sementara Roma konteksnya itu adalah ya ada jemaat Kristen Yahudi. Ada jemaat Kristen non-Yahudi. Jemaat Kristen Yahudi itu ya karena sebelum mereka Kristen mereka Yahudi ya. Ya mereka memelihara hari tertentu. Ya mereka juga ya disunatkan. Mereka juga ada pantangan akan makanan-makanan tertentu. Termasuk babi juga gitu ya. Sementara bagi orang Kristen yang latar belakangnya non-Yahudi ya makan saja. Tapi di sini yang penting adalah dua-dua tidak mengaitkan keselamatan dengan urusan makan. Cuman yang terjadi adalah, nah mungkin seringkali terjadi hari ini ya, mereka yang makan ya merasa ini kok PB kok enggak makan sih, masih PL ya. Gitu ya. Ya, karena saya baru ketemu Vikaris Kias, ada jemaat yang mereka juga merasa bahwa bahkan jemaat ini ya bukan cuma sekedar merasa nggak sejahtera kalau makan darah, ya bahkan dia juga ya daging babi pun yang bukan saksang juga dia nggak merasa bagus untuk makan karena ya dia belajar banyak perjanjian lama gitu ya. Ya sehingga dia merasa janganlah makan. Ya bagi saya sih waktu saya bertemu dengan dia saya cuma nanya, kalau kamu ketemu sama yang makan kamu menghakimi tidak? Oh enggak kok. Jadi andai kata saya makan nih, kamu merasa saya bukan hamba Tuhan yang baik atau oh enggak kok? Ya enggak masalah sih. Ya demikian juga saya bahkan tidak merasa perlu untuk meyakinkan dia, kamu mengerti Alkitab itu salah loh ya. Itu tafsiran yang tidak tepat loh gitu ya. Ya tidak. Karena justru prinsipnya ya, kalau kita merasa bahwa jangan makan darah, jangan makan. Sehingga dua prinsip. Yang pertama adalah jangan melawan hati nurani. Gitu ya. Sehingga kalau kita merasa makan darah tidak boleh, jangan makan ya. Atau kalau kita merasa makan babi tidak boleh, jangan makan. Ya, yang kedua adalah jangan menjadi batu sandungan. Jadi andai kata saya makan,
Saya tahu misalnya Vikaris Kias tidak makan, atau sebaliknya ya. Saya juga jangan mengatakan seperti itu. Kenapa tadi saya mengatakan saya bahkan tidak berusaha untuk membenarkan tafsirannya dia. Saya terima dia apa adanya gitu ya. Tentunya setelah, kalau misalnya nanti saya berkesempatan makan sama dia, ya saya tidak akan pesan babi sih. Gitu ya. Ya itu supaya saya tidak menjadi batu sandungan bagi dia. Itu aja. Ya, itu prinsip yang kita mesti pegang. Ya, jadi bukan urusan makan atau tidak makan, tapi jangan melawan hati nurani. Ya sih, kalau kita merasa ini berlaku untuk segala hal ya Vikaris Kias. Ada orang, kalau saya boleh tanya kepada Vikaris Kias, kalau Vikaris Kias melihat hamba Tuhan keluar dari karaoke gimana? Oke nggak? Ya, oke aja. Oke ya, begitu ya. Kalau saya mungkin, apalagi kalau cuma berdua ya, atau cuma sendirian ya, saya mungkin merasa lebih tidak oke karena pada waktu saya dulu awal karaoke itu konotasinya tidak baik. Sekarang udah nggak ada kayaknya, Pak. Sekarang jarang lah, udah jarang. Jarang ya. Atau lebih positif itu. Karaoke keluarga. Iya. Nah, kita itu ada faktor budaya. Iya. Gitu ya. Jadi karena saya sudah dari awal itu kesannya karaoke itu seperti nightclub. Which is bedanya kalau hari ini misalnya kalau saya tanya kepada Vikaris Kias, lihat hamba Tuhan sendirian keluar dari nightclub gimana? Wah ya masih jangan. Ya kan sampai hari ini nightclub konotasinya masih tidak baik. Sementara karaoke sudah mengalami perubahan konotasi. Gitu ya. Ya sehingga saya tidak akan ke karaoke sendiri sih. Ya meskipun juga andai kata saya melihat Vikaris Kias ke karaoke sendiri, saya juga nggak akan langsung menghakimi gitu ya. Tapi sebaliknya ya, kalau Vikaris Kias merasa tidak apa-apa ke karaoke sendiri gitu ya, di sana fellowship ya silakan aja. Tapi kalau misalnya Vikaris Kias tahu wah saya ini old fashion gitu ya, kalau ngajak keluar kita ngajak keluar ke yang lain, itu aja sih. Ya sehingga ada damai sejahtera di dalam anak-anak Tuhan. Tidak perlu kita, apalagi tadi ya tidak boleh ya, nggak selamat kamu ya kalau kamu makan darah, atau nggak selamat kamu kalau kamu ke karaoke, atau nggak selamat kamu kalau kamu misalnya itu tidak melakukan ini dan itu yang sangat serius sih. Sebenarnya Tuhan Yesus itu bertumbuh sama seperti manusia pada umumnya, atau apakah dia itu maha tahu? Bagaimana Yesus bisa bilang kalau Petrus akan menyangkal 3 kali? Satu ayat yang harusnya menjadi jawaban langsung ya dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52. Dikatakan apa? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya makin dan bertambah itu berarti ya tidak langsung. Gitu ya, Yesus tidak langsung besar, dan menarik di sini Yesus tidak langsung berhikmat. Ya, sehingga memang ini merupakan satu kebenaran yang kita harus pegang baik-baik. Ya ketika Allah menjadi manusia, ya Yesus menjadi manusia itu dia berinkarnasi, dia mengosongkan diri. Ya sehingga dari satu sisi memang Yesus tidak berhenti menjadi Allah ya. Itu tidak mungkin. Tapi Yesus tidak pernah memakai kuasa keilahiannya untuk mempermudah misinya. Ya sehingga ya sama seperti kita 9 bulan dalam perut mama, Yesus juga sama seperti setelah kita lahir kita juga tidak bisa langsung lari gitu ya, Yesus juga sama. Ya sama seperti kita perlu belajar, Yesus juga perlu belajar. Jadi apakah dia maha tahu? Ya dia adalah Allah yang maha tahu. Tapi dia tidak pernah mengakses, kalau saya boleh mengatakan, ya di dalam menjalankan misinya di dunia ini ya. Dia tidak pernah mempermudah dengan mengakses kemahatauannya. Sehingga dalam Alkitab kita membaca Yesus nanya. Yesus bisa nanya, Yesus bisa heran. Ada orang beriman seperti ini ya gitu ya. Yesus bisa lapar, Yesus bisa haus, Yesus bisa kemudian memikul kayu salib, tidak kuat jatuh. Yesus bisa mati di atas kayu salib. Nah ini penting, karena jikalau tidak, maka itu berarti ya karya Kristus hanya karya sandiwara. Dan berarti keselamatan cuma merupakan suatu sandiwara. Jadi Yesus tidak maha tahu dalam pengertian dia tidak mengakses kemahatauan kealahannya, dia belajar sama seperti kita. Lah terus kok Yesus tahu ya Petrus akan menyangkal dia? Ya karena kan di dalam perjanjian lama, apakah Nabi tidak bisa bernubuat? Dalam perjanjian lama kita menemukan banyak sekali nubuat. Ya, Yesus bukan hanya sekedar nabi ya, tapi dia tidak kurang dari nabi. Ya, sehingga pada waktu Yesus tahu Petrus akan menyangkal, Yesus tahu Yerusalem itu akan jatuh. Itu juga kita melihat dalam perjanjian lama. Yesaya juga mengatakan Israel akan dibuang, Yeremia juga seperti itu dan itu terjadi. Ya, jadi bukan menunjukkan Yesus itu mengakses kealahannya atau kemahatauannya. Lanjutannya Pak, misalnya mujizat, apakah itu bukan kuasa ilahinya? Dia berdoa lalu ditolong oleh Allah Bapa atau Roh Kudus atau bagaimana? Oke, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, ini sebetulnya juga kalau saya boleh kaitkan dengan pertanyaan yang mungkin serupa ya. Pada waktu Yesus mengatakan engkau akan melakukan hal yang lebih besar dari aku. Itu
Bener atau enggak? Mungkin atau enggak? Ya faktanya bener loh. Setelah Yesus naik ke surga kan kekristenan berkembang. Kenapa? Ya karena dasarnya adalah Roh Kudus ya, yang tinggal di dalam Kristus, yang memampukan dia untuk melakukan mujizat. Roh yang sama yang tinggal di dalam diri para murid. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, kita juga melihat dalam kisah para rasul ya, Yesus bisa menyembuhkan orang, para murid juga bisa. Ya karena ya ada roh yang sama ya di dalam diri Kristus dan juga di dalam diri para murid. Sehingga mungkin juga kalau saya boleh memperlebar ya, karena ini banyak sekali ketika saya melihat di internet bahkan dijadikan bahan olokan. Ya which is sekali lagi kalau saudara bukan Kristen mengolok-olok hal ini ya, saya juga mau ngomong apa. Tapi kadang-kadang yang agak memilukan tuh orang Kristennya kemudian goncang gitu. Allah kok perlu dibangkitkan? Yesus kan Allah, kok perlu dibangkitkan? Ya sekali lagi ya, kalau yang ngomong ini bukan orang Kristen ya kita mau expect apa. Tapi kalau orang Kristen gara-gara ini saja kemudian goncang loh. Terus selama ini ke gereja itu ngapain? Ya, ya sehingga kenapa kok Yesus perlu dibangkitkan? Ya karena tadi dia sudah menjadi manusia, dia sudah mengosongkan diri. Ya sehingga kalau orang Kristen goncang, Yesus kok perlu dibangkitkan, kok enggak goncang sekarang, Yesus kok bisa mati itu ya. Kadang-kadang saya heran tuh ya. Dengan orang Kristen ini gimana ya? Yesus mati enggak goncang. Yesus dibangkitkan goncang. Loh bagaimana ini? Ya semua ini adalah kita melihat justru bentuk kekonsistenan. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia perlu nanya, dia perlu belajar. Pikul salib juga jatuh, kecapean gitu ya. Kemudian juga mati di atas kayu salib. Ya kemudian dibangkitkan dan bukannya bangkit sendiri. Itu semua menunjukkan bahwa ketika Allah menjadi manusia, itu sungguh-sungguh niat. Ya bukan separuh-separuh, bukan sekedar penampakan. Dan itu kenapa kita bisa mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Jadi ya orang Kristen perlu bertumbuh dalam hal ini. Ya kadang-kadang tidak masuk akal ya hal-hal semudah apa bisa menggoncangkan orang percaya gitu. Ya ada kuasa Roh Kudus yang memungkinkan Kristus melakukan mujizat dan yang memungkinkan Kristus untuk bisa bangkit dari antara orang mati. Penjelasan yang umum biasanya yang saya dengar itu misalnya Yesus adalah fully God and fully man. Waktu dia menandakan manusia itu dia bisa capek, lapar, dan sakit dan sebagainya. Tapi waktu menyatakan dia melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang jarang manusia umumnya nggak bisa lakukan, itu biasanya dikategorikan, oh itu menyatakan keilahian dia. Biasa begitu, Pak. Oke. Nah, ini kita perlu membedakan ya. Ada mujizat yang Yesus lakukan itu di dalam bagian dari karya penebusannya ya. Ada mujizat yang memang Yesus, tujuan mujizat itu adalah untuk menyatakan keilahiannya. Gitu ya. Jadi untuk mujizat yang menyatakan keilahiannya, ya Yesus bisa sih, tapi itu bukan mempermudah misinya karena memang itu untuk menyatakan kepada para murid supaya mereka bisa melihat tanda. Nah, ini khususnya banyak di dalam Injil Yohanes, tanda. Jadi seperti yang saya memberikan contoh ya, beberapa kali juga kalau saya bertanya kepada Vikaris Kias, percaya nggak saya punya rumah di Singapura? Wah rasanya susah nih Pak. Tapi kalau misalnya saja sudah melihat tanda, wah kalau saudara tahu wah ini bolpennya merek mahal gitu ya, arlojinya merek mahal, saudara mungkin percaya meskipun tidak melihat karena melihat tanda. Jadi sekali lagi Yesus bukannya berhenti menjadi Allah. Dia kalau mau mengakses kuasa kealahannya bisa. Tetapi dia tidak mempermudah misinya dengan mengakses kuasa kealahannya sesuka hatinya. Sehingga ini ada satu perbandingan yang indah ya. Ketika Yesus lapar, dia gak merubah batu menjadi roti loh. Ya, ketika untuk menyatakan siapa dia, Timotius 2 kan bisa kasih makan begitu banyak orang dan sisa begitu banyak. Tapi ketika dia lapar ya, dia tidak merubah batu menjadi roti. Ya, termasuk kita bisa percaya dia juga tidak menekan kelaparannya dengan kuasa keilahiannya, tidak. Ya, Yesus dicobai sama seperti kita. Bedanya satu, dia menang. Tapi menang bukan karena cheating ya. Karena dia itu mengakses kuasa keilahiannya, dia menang karena taat. Ya bahkan taat sampai mati dan mati di atas kayu salib. Kemarin ayah saya sedang berpikir-pikir dan tiba-tiba bertanya, apakah Tuhan sebenarnya tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Bila iya, mengapa pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ditaruh di Taman Eden tanpa perlindungan? Oke, pertanyaan klasik ya. Tapi coba saya jawab dengan sedikit berbeda ya. Ya, karena Allah konsisten ya, maka ketika Allah menciptakan manusia ada dua keharusan yang membuat keberadaan pohon itu harus ada sih. Yang pertama adalah Allah konsisten, Allah menciptakan manusia dan bukan menciptakan Allah. Ya, jadi perintah yang Tuhan berikan, kamu boleh makan semua pohon di taman ini kecuali satu.
Ya, itu menunjukkan kepada manusia, kamu manusia. Kamu bukan Allah. Ya, meskipun manusia boleh makan semua pohon, ya manusia itu boleh menamai binatang sesuka hati mereka. Manusia boleh mengatur Taman Eden sesuka yang mereka mau. Satu perintah itu mengingatkan kepada manusia, kamu manusia. Ya sama ya seperti ketika Yusuf berkata kepada istri Potifar, di rumah ini apa yang tidak Tuanku serahkan kepada saya kecuali kamu. Ya istrinya. Ya itu menunjukkan bahwa Yusuf sangat tahu tempatnya dia itu di mana. Ya karena memang dia bukan Potifar. Ya sehingga meskipun dia bisa segala hal ya dia tidak boleh sentuh istrinya karena dia bukan Potifar. Ya sehingga keberadaan pohon itu kenapa harus? Ya karena manusia-manusia. Ya, sehingga dia tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Manusia itu mendapatkan kebebasan luar biasa loh. Ya seluruh pohon dalam Taman Eden manusia boleh makan, boleh apa-apakan. Binatang kasih nama siapa, namanya siapa. Satu pohon itu mengingatkan kamu manusia, bukan Allah. Ya sehingga karena Allah konsisten ya, menciptakan manusia sebagai manusia bukan Allah, ya Allah memperlakukan manusia sebagai manusia. Nah, yang kedua yang seringkali saya jawab, ya karena Allah juga konsisten ya, menciptakan manusia bukan robot. Ya sehingga Allah secara konsisten juga memperlakukan manusia seperti manusia. Berarti manusia itu tidak terpaksa atau tidak diprogram untuk taat. Manusia taat dengan kehendaknya, yang berarti manusia memang bisa melanggar kalau manusia tidak mau taat. Ya sehingga itu kenapa sekali lagi keberadaan pohon itu merupakan sesuatu hal yang harus, termasuk juga kenapa kok nggak dikasih shield gitu ya. Ya karena kalau dikasih pohon, dikasih shield ya nggak ada, at least untuk yang kedua kurang jelas. Meskipun untuk yang pertama bisa ya, pohon dikasih shield menunjukkan mereka bukan Allah, tapi yang kedua kurang jelas ini. Manusia betulkah taat karena rela atau karena nggak ada kemungkinan yang lain? Ya faktanya kan manusia jatuh Pak. Apakah kita bisa katakan bahwa justru kejatuhan itu akan menyatakan kemuliaan Allah lebih gitu di mata manusia tentu saja. Ya. Di sisi yang lain, ya meskipun hati-hati, jangan diartikan bahwa supaya manusia tahu aku mulia, aku buat mereka berdosa. Enggak gitu ya. Tapi ya di sisi yang lain memang segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Termasuk ketika manusia berdosa, itu adalah satu hal yang membuktikan dengan sangat jelas manusia bukan robot. Tapi sekali lagi bukan berarti Allah demi supaya kamu tahu kamu bukan robot ya, aku buat kamu berdosa. Bukan seperti itu. Ya maksudnya kalau mereka tidak jatuh kan tidak melihat cinta kasih Allah di dalam. Nggak harus juga loh. Nggak harus juga loh. Ya sebenarnya seluruh alam ini sudah menyatakan kasih Tuhan dengan tadi aja ya semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan kecuali satu. Itu kalau bukan kasih Tuhan apa? Ya jadi tidak harus kemudian kejatuhan itu membuat manusia oh ya kalau saya nggak jatuh saya nggak lihat kasih Allah gitu ya. Karena kasih Allah itu sudah nyata senyata-nyatanya dinyatakan kepada Adam dan Hawa gitu, sebelum mereka berdosa. Termasuk dengan memberikan Hawa, yaitu apa kalau bukan bukti kasih dan perhatian Tuhan ya. Kenapa kita yang Protestan tidak menggunakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang diuraikan lebih panjang dan lebih lengkap? Mohon penjelasannya. Ya, saya sih melihat dua hal yang menjadi kelebihan dari pengakuan iman rasuli. Yang pertama memang sangat cocok ya kalau kita mengingat konteks ibadah, di mana jemaat harus mengatakannya setiap minggu. Sederhananya bisa dibayangkan kalau kita setiap minggu misalnya memakai konsili Nisea atau Konstantinopel, keunggulan daripada pengakuan iman rasuli itu ringkas sekaligus komprehensif. Sebaliknya, komprehensif sekaligus ringkas. Itu pun ya kita jangan lupa untuk mengingatkan jemaat, jangan rutinitas. Ya, mari kita sungguh-sungguh membaca. Ya, karena memang tidak mudah ya untuk membaca kalimat yang sama setiap minggu dan tidak menganggapnya sebagai suatu rutinitas belaka. Ya, bersyukurnya pengakuan iman rasuli tidak terlalu panjang. Gitu ya, itu yang pertama. Sekaligus yang kedua ya, kenapa kita tetap memakai pengakuan iman rasuli? Karena itu menunjukkan kesatuan. Ya, jadi pada waktu kita membaca pengakuan iman rasuli kan seringkali kita mengatakan bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad. Sehingga dalam hal ini ya, jujur kalau saya boleh menyayangkan, saya sangat menyayangkan gereja yang tidak mau pakai pengakuan iman rasuli karena jadul. Gitu ya, berarti kita sedang melepaskan diri dari satu kekayaan kekristenan yang besar. Ya, pengakuan iman rasul itu menunjukkan bahwa mengingatkan kita juga bahwa gereja tidak hanya dibatasi oleh kita. Ya, gereja itu bahkan melampaui ruang dan waktu dalam satu pengertian. Bersama dengan segala jemaat di segala tempat dan segala abad kita mempunyai iman keyakinan yang sama. Sehingga hari ini ketika gereja tidak menghargai pengakuan iman rasuli, akhirnya misalnya salah satunya yang dilihat hanya perbedaannya, nggak dilihat persamaannya.
Gitu. Atau akhirnya juga menjadi gereja yang sempit ya, tidak mempunyai satu wawasan yang luas. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh jujur mengatakan, saya menyayangkan ya kalau ada gereja yang tidak memakai pengakuan iman rasuli hanya karena alasan itu lama atau ketinggalan zaman begitu. Sepemahaman saya yang tentu bisa saja keliru, teologi reform cenderung lebih menekankan teologi sistematika daripada biblika, khususnya eksegese. Setahu saya, teologi sistematika atau dogmatika adalah hasil akhir atau produk jadi, sedangkan eksegese masih berada pada tahap proses penggalian makna dari teks. Jika demikian, bagaimana kita dapat memastikan bahwa dogma yang kita yakini benar apabila kita tidak terlebih dahulu berangkat dari teks kitab suci melalui eksegese? Apakah tidak seharusnya dogmatika dibangun di atas eksegesis yang kuat? Ya, ini sebetulnya ya, kalau kita bicara mengenai biblika kan berarti lebih historis ya, pendekatan historis. Ya sebenarnya kalau sistematika kan memang pendekatan dogmatis. Nah, kalau kita kembali ke dalam sejarah gereja ya, justru historical criticism itu seringkali dikaitkan awalnya dengan Luther dan Calvin. Ya, semangat mereka untuk kembali ke sumber awal. Nah, ini juga fakta ya, Calvin bukan hanya menulis institusio, ya Calvin menulis commentary. Ya, dan bisa dikatakan bahkan kenapa kok nggak lengkap ya, karena dia keburu meninggal. Dan ini juga saya rasa bisa dikatakan fakta ya. Adakah penulis komentari lain yang sebanyak Calvin menulis komentari dan 500 tahun sampai sekarang masih dicetak ulang? At least sangat sulit. Saya tidak bisa menemukan satu orang pun sih. Tapi andai kata pun ada yang saya tidak tahu gitu ya. At least sangat-sangat sulit. Ya, jadi tidak tepat ya. Jadi sebetulnya malah kalau kita melihat ya, sebelum reformasi misalnya banyak pendekatan alegoris. Ya, yang hari ini ya sangat jarang ya, saya nggak tahu apakah ada hamba Tuhan GRI yang memakai pendekatan alegoris ya, karena memang pendekatan reformasi itu pendekatan sejarah. Ya, lebih kepada kembali ke garis Antioquia, bukan Alexandria. Ya, jadi tidak tepat tuh kalau mengatakan bahwa gereja reform itu atau at least tadi ya teologi reform itu hanya sistematika dan bukannya kembali kepada eksegesis atau biblika. Dan bahkan ya kalau kita mau tarik sampai sekarang juga, tentunya ini mungkin jemaat tidak tahu ya NICNT, tapi kalau mahasiswa seminari harusnya tahu gitu ya, New International Commentary on the New Testament, juga NICOT ya, New International Commentary on the Old Testament. Generasi pertamanya itu reform loh. Ya, jadi John Murray untuk Roma, Leon Morris untuk Yohanes gitu ya. Bahkan editornya pun Netby Stonehouse itu ya reform. Ya, dan itu NICNT sekali lagi mungkin meskipun jemaat banyak atau pendengar banyak yang nggak tahu gitu ya, itu adalah sampai sekarang ya itu sangat-sangat prestisius ya untuk sebagai satu set commentary itu yang dianggap sebagai penting. Itu sebetulnya generasi pertamanya adalah Reform Westminster. Dan saya memang barusan sempat tanya juga ya kepada rektor ya daripada Westminster, Dr. Peter Lilbeck, kenapa sekarang kok enggak banyak? Nah, dia mengatakan mulai lagi sih. Ya memang belakangan kalau mau dikatakan penafsir reform yang sangat terkemuka lebih jarang daripada dulu. Termasuk di dalam seri NICNT sendiri, meskipun kita bersyukur ya, Douglas Moo itu yang Roma sampai sekarang itu one of the best. D.A. Carson juga bisa disebut sebagai friend of reform gitu ya. Ya, itu juga adalah salah seorang penafsir Alkitab yang sangat-sangat baik. Tremper Longman untuk Perjanjian Lama gitu ya, itu juga sangat diakui. Ya, jadi tidak juga sih kalau dikatakan bahwa di dalam teologi reform kita mementingkan sistematika. Bahkan kalau lebih dekat lagi konteksnya, saya tidak tahu ya apakah sebelum Pak Tong ada hamba Tuhan yang secara konsisten khotbah eksposisi. Atau jangan-jangan di Indonesia tren khotbah eksposisi dari beliau itu. Dalam hal ini sekali lagi please correct me if I'm wrong, tapi sejauh yang saya bisa mengatakan ya sampai hari ini bahkan di luar GRI jarang ya, atau misalnya ada pun ya sedikit banyak jangan-jangan dipengaruhi oleh GRI ini untuk khotbah eksposisi, yang paling banyak kan khotbah tematis. Ya, jadi sekali lagi kok enggak juga sih kalau dikatakan bahwa reform kita lebih menganggap penting sistematik dan bukannya biblika. Pak Henry bisa gambarkan dunia akademik khususnya biblical scholar itu seperti apa Pak? Karena ada dari reform, ada dari yang lain. Karena saya PB ya, mungkin saya akan lebih banyak bicara mengenai PB. Satu hal yang kita harus syukuri untuk perjanjian baru ya. Saat ini bisa dikatakan bahwa ahli-ahli perjanjian baru terkemuka itu sekarang sudah kembali ke konservatif. Konservatif di sini tidak harus reform ya. Ya katakanlah Injili secara lebih luas. Jadi kalau hari ini ya kita lihat profesor perjanjian baru di Cambridge, di Oxford,
Atau kalau kita ke Inggris Raya, kita melihat Aberdeen, Edinburgh, kemudian juga bahkan Durham, gitu. Itu sekarang Injili loh. Ya, ini kita bersyukur ya, kita bersyukur sekali ada orang-orang Injili, termasuk juga orang-orang Reform ya. Salah satu yang saya sangat kagum itu adalah Adolf Schlatter. Dia hidup pada zaman Bultmann sedang jaya-jayanya, which is sangat tidak mudah menjadi New Testament scholars yang Reform. Ya, sehingga saya pernah membaca pada waktu dia akan diterima mengajar di Erlangen, ya itu ujiannya dibuat jauh lebih sulit. Tapi ternyata dia lulus. Demikian juga orang-orang seperti Martin Hengel, dia nggak reform sih, gitu ya. Tapi ya masih bisa dikategorikan konservatif, Injili sudah meninggal juga, itu sangat terpandang. Howard Marshall juga, ya seorang Arminian ya, tapi dia adalah salah seorang penulis tafsiran Lukas yang sangat baik. Ya kita sangat bersyukur untuk orang-orang seperti ini yang orang liberal pun harus mengakui berbobot. Bahkan ya belakangan even Jerman, ya para penafsir Jerman bisa mengeluarkan kalimat, ya ini seorang penafsir Jerman bernama Michael Walter ya. Dia menulis tafsiran Jerman baru yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya which is berarti something ini ya. Bisa mengatakan Lukas itu sejarawan yang cukup baik. Itu tidak terbayangkan sih. Karena dulu kan liberalisme ya berasal salah satunya Jerman yang paling nenek moyangnya ya. Sehingga ada salah seorang ahli perjanjian baru Jerman bisa mengeluarkan kalimat itu ya. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat menggembirakan. Jadi sekarang pendulum sudah mulai bergeser, ya kita doakan gitu ya pada waktunya ya perjanjian baru bisa lebih lagi bahkan sampai ke Indonesia kemana-mana gitu untuk penafsiran yang baik. Ini maksudnya bergeser dari mana ke liberal? Dari liberal ke konservatif. Sekarang sudah semakin konservatif. Jadi kalau dulu ya kita masih mengatakan wah Lukas itu sejarawan yang baik, diketawain itu. Fundamentalis ya. Gitu ya, enggak belajar ya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau sekarang enggak loh. Karena tadi itu keluar dari komentari baru ya bahasa Jerman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Gitu ya, itu sesuatu yang tidak terpikirkan. Ini jarang kita lihat maksudnya karya Tuhan di dunia akademik ya Pak. Biasa kita lihat ya dalam gerejawi dan sebagainya, tapi memang banyak orang yang tidak melihat itu. Padahal penting. Ya karena sebetulnya apa yang terjadi di gereja itu kan dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan sekolah dari mana itu? Sehingga kadang saya masih sedih juga ya di Indonesia itu masih ada hamba Tuhan yang mempertanyakan mengenai keakuratan bahwa Alkitab bisa dipercaya atau tidak. Itu sebetulnya sudah 50 tahun yang lalu itu. Jadi yang ngomong aja sudah bertobat gitu, tapi kita karena terlambat belajar ya, masih menerima apa yang sebetulnya oleh yang negara penggagasnya sudah nggak lagi begitu gitu. Ya, jadi kita mesti update lah juga ya, penting ya untuk mengerti dunia akademis. Nah itu Pak, itu yang saya lihat kurang menjadi populer gitu. Seringkali waktu kita melayani jemaat secara umum kita pakai bahasa-bahasa yang gampang diterima gitu. Apakah kita harus bobotnya dinaikkan sampai mengakses akademik seperti itu supaya juga lebih populer dan lebih orang mau belajar lebih lanjut, Pak? Saya rasa iya sih. Dan kita mesti begini ya, kita mesti membuang keyakinan yang salah. Ya kalau dalam itu sulit. Tidak, justru nah kalau kita nanggung iya. Dalam enggak gitu ya. Tapi juga mau coba dalam tapi belum bisa. Nah itu biasanya itu yang ngapain sih? Ya minyak itu baru bisa keluar kalau kita menggalinya cukup dalam. Ya jadi saya percaya justru ketika kita belajar lebih dalam, jangan nanggung ya. Kalau nanggung mending belajar dulu. Ya jangan baru belajar sedikit kita keluarkan akhirnya jemaat bingung. Ya perdalam. Dan begitu kita masuk ke dalam kedalaman yang cukup gitu ya, justru akan menjadi praktis. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa berbicara ini lebih banyak begitu. Gimana apakah betul dalam kok malah praktis? Oh iya loh. Ya karena tadi minyak itu baru bisa keluar kalau sudah cukup dalam. Ya ini prinsip yang penting gitu. Iya. Ya kita menunggu waktunya kapan ya Pak? Oke. Mungkin obrolan fokus. Boleh atau silakan gitu, kalau Mas perlu silakan kasih pertanyaan, kita akan meresponi gitu. Tadi Pak Henry bicara Antioquia dan Alexandria, mungkin bisa bedanya apa? Ya Antioquia memang lebih penafsiran yang bersifat historis ya. Alexandria lebih seperti metafor Origen gitu ya, lebih seperti penafsiran alegoris. Mungkin satu contoh aja alegoris yang terkenal ya, pada waktu menafsirkan orang Samaria yang baik hati, setiap hal itu diberi makna. Orang Samaria itu orang yang dirampok itu kita, yang merampok itu iblis, yang tidak mau nolong itu adalah mewakili keagamaan yang mati, orang Samaria Tuhan Yesus, kemudian pemilik penginapannya itu adalah Paulus, 2 keping uang yang diberikan PL dan PB. Nah itu contoh alegoris yang hari ini saya rasa sudah jarang ya kita dengar.
Ya jarang ya. Kita hari ini kan penafsiran bagaimana latar belakangnya, bagaimana konteksnya. Nah itu sebetulnya penafsiran historis yang mulai dari Calvin. Luther dan Calvin yang lebih banyak menulis komentari. Jadi Bapak Gereja mayoritas Lebih banyak yang iya. Tapi Tuhan pakai pada masa mereka atau bagaimana? Iya. Jadi malah sebetulnya kalau mau dikatakan ya ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan juga ya. Sistematik itu bukannya, jadi juga jangan kita menganggap kalau nggak ada biblika yang baik, sistematiknya jadi bermasalah. Nggak harus seperti itu. Ya kita bersyukur bapak-bapak gereja meskipun mungkin tidak mempunyai tools hermeneutik seperti sekarang ya. Mereka bisa by the grace of God pastinya Konsili Nisea, Konsili Kalsedon, bahkan Augustinus ya, meskipun kalau saya boleh mengatakan ya, saudara kalau baca khotbahnya dia, rasanya nggak akan pingin baca yang kedua deh. Tapi kalau saudara baca buku teologianya dia, saudara baca event pengakuan, bagus sekali. Ya karena dulu saya sebagai mahasiswa ya, ciri mahasiswa kan kalau mau beli buku kan tentunya kita lihat dulu ya, dana terbatas. Ya sehingga saya begitu baca nggak jadi. Pertama saya tertarik, wah ini Augustinus khotbahnya nih. Ya saya baca dulu, wah saya taruh deh, saya cari yang lain gitu. Ya tapi teologianya ya kita sangat ya Augustinus ya kita belajar banyak dari dia. Oke baik Pak, terima kasih sudah menjawab begitu detail dan banyak hal baru. Boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.